Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa banyak dari orang tua kita, bahkan mungkin kita sendiri ketika telah memasuki usia senja baru merasa gelisah untuk mengejar pahala, baru merasa butuh mendekat kepada Allah, baru ingin tahu lebih dalam tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ironisnya, banyak dari mereka yang semangatnya membuncah tetapi langkahnya gamang, ingin beramal tapi tidak tahu harus mulai dari mana, ingin mengejar pahala tapi tidak paham mana yang utama. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak pernah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan 3 amalan utama, amalan yang secara jelas disebutkan dalam hadis-hadis sahih sebagai sebab seseorang mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Apakah ada yang keliru dengan sistem pendidikan agama kita sejak di bangku sekolah? Apakah pelajaran agama hanya menjadi pelengkap kurikulum, bukan ruh dari pendidikan itu sendiri? Kita belajar agama selama bertahun-tahun di sekolah, tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang keluar dari sistem itu hanya dengan hafalan, bukan pemahaman. Agama menjadi rutinitas pelajaran, bukan kebutuhan hidup. Maka ketika umur bertambah, ketika ajal mulai terasa dekat, saat itulah kita sadar kita tidak tahu bagaimana mendekat kepada Allah dengan benar. Kita tidak tahu apa yang harus diamalkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai umatnya dan memberi syafaat. Inilah tragedi yang sepi dari pembicaraan, padahal sangat nyata di sekitar kita. Maka dalam kajian kali ini insyaallah kita akan membahas secara mendalam apa saja amalan-amalan itu, amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan janji-janji agung sebagai jalan menuju syafaat beliau. Tapi sebelum kita mengungkap ketiga amalan itu, mari kita pahami dulu mengapa kita harus mencarinya
dan bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah berada di jalur tersebut atau belum? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, menekan tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang kalian lakukan. Dan untuk sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan menekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana ini yang semoga bisa membantu sahabatku semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silahkan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, maka insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyadari pentingnya syafaat dan mulai menilai diri sendiri, ada satu kenyataan pahit yang harus kita hadapi dengan jujur, bahwa dosa kita terlalu banyak. Dosa yang kecil kita anggap remeh, dosa besar kadang kita tutupi dan lupakan tanpa taubat. Kita lupa bahwa setiap mata yang melihat yang haram, setiap ucapan yang menyakiti, setiap waktu yang terbuang tanpa ibadah, semuanya sudah tercatat. Dan catatan itu akan dibuka kelak di hadapan Allah saat tidak ada tempat bersembunyi. Dan di saat seperti itu, di hari yang menggetarkan hati dan memutihkan rambut anak kecil, kita tidak punya apa-apa. Amal kita sedikit, dosa kita menumpuk. Maka siapa lagi yang bisa menolong kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliaulah yang paling mencintai umatnya. Bahkan di saat sakaratul maut, lisan beliau masih mengucapkan ummati, ummati, yang artinya umatku, umatku. Setiap umat muslim pasti mendambakan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Dan sebagai muslim, kita wajib mengimani adanya syafaat itu dengan keyakinan bahwa ia hanya akan terjadi dengan izin dan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 48. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga bersabda, setiap nabi mempunyai satu doa mustajab yang dikabulkan. Para nabi telah menggunakan doanya itu. Aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Syafaat itu insya Allah akan diberikan kepada siapa saja dari umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim nomor 199. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Muslim dan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan berikut ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat?" Beliau menjawab, "Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah orang yang membaca doa setelah azan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan berkata, Allahumma rabba hadihi ta'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamman mahmudan alladhi wa'addah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdillah. Yang ketiga, memperbanyak sholawat. Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak atas syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani dinilai hasan oleh Al-Munziri dan Al-Albani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau simpan doa terbaiknya bukan untuk keselamatan beliau sendiri, tapi untuk kita, umatnya yang berdosa ini. Namun jangan sampai kita menjadi umat yang berharap syafaat tapi tidak mau memantaskan diri. Mari jaga tauhid kita, perbanyak sholawat kita, cintai Al-Quran dan ikhlas dalam setiap amal. Dan terakhir, izinkan saya menyampaikan satu ajakan yang sederhana, tapi insya Allah besar pahalanya. Jika video ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di Anda. Bagikan kepada orang tua Anda, sahabat Anda, pasangan Anda, dan siapapun yang Anda sayangi. Mungkin dari satu klik share itu, Anda menjadi jalan hidayah untuk mereka. Dan siapa tahu dari situ Allah catat Anda sebagai penyebab mereka mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu yang dibagikan akan terus mengalir meski lisan kita sudah berhenti berbicara. Semoga Allah meridhoi kita, mencintai kita, dan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.